Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan rekayasa rantai pasok kali ini kita akan bahas dua bab juga terkait dengan Sales and Operation Planning, dan juga nanti kita bahas terkait dengan Coordination and Supply Chain. Yang pertama adalah Sales and Operation Planning. Seperti biasa saya akan sampaikan sekilas mengenai learning objective. Yang pertama di sini adalah tujuannya untuk pertama adalah mengelola pasokan untuk meningkatkan sinkronisasi dalam rantai pasok dalam menghadapi variabilitas yang dapat diprediksi. Yang kedua adalah mengelola permintaan untuk meningkatkan atau memperbaiki sinkronisasi dalam rantai pasok dalam menghadapi variabilitas yang predictable. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan rencana penjualan dan operasi untuk memaksimalkan profitabilitas ketika dihadapkan pada variabilitas yang dapat diprediksi dalam rantai pasok. Fokusnya di sini adalah mengasumsikan pengelolaan ini untuk kasus predictable variability. Berikutnya adalah bagaimana merespon terhadap variabilitas yang dapat diprediksi dalam rantai pasok. Variabilitas yang dapat diprediksi merupakan perubahan permintaan yang dapat kita ramalkan. Predictable variability ini nantinya bisa menyebabkan peningkatan biaya dan penurunan responsiveness dalam rantai pasok. Dua pendekatan yang umum dilakukan adalah yang pertama adalah mengelola supply, yang kedua adalah mengelola demand. Untuk mengelola supply bisa menggunakan pengelolaan kapasitas, inventory, subkontrak, dan backlog. Sedangkan untuk pengelolaan demand biasanya bisa menggunakan diskon jangka pendek dan promosi. Yang pertama adalah kita bahas mengelola pasokan. Secara umum ada dua yang bisa dilakukan dalam mengelola pasokan. Yang pertama adalah pengelolaan, ada beberapa, cuman yang utama adalah dua ini. Yang pertama adalah mengelola kapasitas. Dengan cara apa? Membuat waktu yang fleksibel bagi tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah menggunakan tenaga kerja musiman atau tenaga kerja part-time. Kemudian menggunakan subkontrak, berarti ini dari perusahaan lain. Kemudian menggunakan dual facility. Di sini dual facility yang pertama adalah specialized, berarti cenderung nantinya adalah konstan, dan yang satu adalah fleksibel. Berikutnya bisa juga dengan cara apa? Mendesain fleksibilitas produk ke dalam proses produksi. Berarti nantinya produk itu dirancang biasanya menggunakan modul-modul untuk mempermudah proses produksi. Berikutnya adalah selain mengelola kapasitas juga bisa mengelola persediaan. Pertama adalah menggunakan common component gitu untuk beberapa produk. Nah, ini adalah supaya tidak terlalu banyak item ataupun item komponen produknya, lebih mudah kalau misalkan ada common component, meskipun gitu ya produknya bermacam-macam. Sehingga apa? Pengelolaan inventorinya jauh lebih mudah, terutama dalam pengelolaan komponennya, karena jumlah komponennya bisa lebih sedikit, variasinya lebih sedikit. Berikutnya adalah
menyediakan inventory yang cukup pada saat terjadi permintaan yang cukup tinggi. Tentunya permintaan di sini adalah permintaan yang bisa diprediksi. Selain mengelola pasokan, perusahaan juga bisa kemudian mempertimbangkan yang namanya inventory capacity trade-off. Di sini kapasitas itu dibuat ada tingkatannya, sehingga nantinya perusahaan bisa menyediakan inventory yang cukup untuk mengantisipasi jika terjadi variasi musiman dalam permintaan. Kemudian dengan trade-off ini juga perusahaan bisa menyimpan persediaan pada tingkat yang cukup rendah. Sehingga di sini menyimpan tingkat yang cukup rendah, tingkat inventory yang cukup rendah, dan membutuhkan kapasitas yang bervariasi untuk mengantisipasi variasi musiman. Ya, sehingga gambarannya adalah pada saat off season, gitu ya, off season perusahaan bisa menumpuk inventory, kemudian nanti pada saat peak season inventory tersebut bisa digunakan. Berikutnya adalah perusahaan bisa mengelola waktu promosinya. Nah, pada saat ada variabilitas, tentunya untuk menstabilkan permintaan tersebut bisa dikelola dengan menentukan waktu yang tepat untuk promosi. Sehingga nanti harapannya adalah demandnya bisa jauh lebih stabil, gitu ya, tidak berfluktuasi. Nah, penentuan waktu promosi ini tentunya nanti akan memiliki dampak, gitu ya, pada permintaan. Nah, penentuan waktu promosi tentunya juga harus mempertimbangkan biaya inventory, kemudian biaya perubahan level capacity, mempertimbangkan margin produknya juga. Sehingga nantinya diharapkan keempat hal ini nantinya bisa digunakan untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan promosi. Waktu promosi, pada saat perusahaan melakukan promosi tentunya demand akan meningkat. Nah, peningkatan ini bisa dalam berupa pertumbuhan pasar, kemudian juga bisa dia mencuri market share dari pesaingnya, dan juga bisa terjadi forward buying. Forward buying itu adalah pembelian yang lebih awal oleh si konsumen karena adanya promosi tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat untuk promosi? Apakah lebih efektif mempromosikan produk itu selama peak period atau off peak? Dan berikutnya adalah perlu juga menganalisis, gitu ya, dampak promosi pada permintaan dan perencanaan agregat yang yang akan dilakukan. Nah, pertama kita perlu mengetahui dampak terhadap waktu promosi. Nah, sebelum ke dampaknya, kita perlu mengetahui dulu ini adalah sebuah ilustrasi atau simulasi dari beberapa strategi
promosi dan dampaknya promosi terhadap perubahan demand. Ya. Kalau di buku, kalau Anda baca itu ada beberapa skema gitu ya, mengubah harga reguler menjadi harga promosi, kemudian promosi tersebut misalkan dilakukan di bulan-bulan tertentu dan diasumsikan ataupun diperkirakan di sana ada perubahan demand. Terus kemudian perubahan terhadap profit dan average inventory-nya seperti apa? Nah, ini ada beberapa skenario yang dikembangkan. Yang pertama adalah contohnya di sini, tidak ada promosi, ya, profitnya adalah 217, average inventory-nya adalah 895. Skenario yang kedua adalah harga 40, kemudian harga promosinya 39 dilakukan di bulan Januari. Asumsinya adalah pada saat diberikan promosi tersebut ataupun diberikan diskon tersebut, demand akan naik 10%, gitu ya, secara rata-rata tiap bulannya. Kemudian apa terjadi? Forward buying. Berarti permintaan di bulan setelahnya, Februari, Maret, itu pindah ke bulan Januari sebesar 20%. Nah, dengan skema seperti itu, profitnya meningkat, kemudian average inventory-nya menurun. Kemudian yang kedua adalah sama, tetapi waktu promosinya yang berbeda, dengan efek ataupun dampak yang sama, yaitu permintaan naik 10% dan kemudian terjadi forward buying 20%. Berarti kalau ini April, forward buying-nya adalah terjadi di bulan Mei, Juni, 20% berpindah ke April. Profitnya turun, dan average inventory-nya naik. Nah, skenario berikutnya adalah sama, cuman di sini diasumsikan demand-nya naik 100%. Gitu ya. Kemudian terjadi forward buying 20%. Profitnya akan naik secara signifikan, average inventory-nya akan turun. Tetapi kalau dilakukan hal yang sama di bulan April, profitnya naik, tetapi inventory-nya naik secara drastis. Tetapi di sini profitnya tidak naiknya cukup sedikit gitu ya, tidak sampai $5.000, tetapi kenaikan average inventory-nya bisa sampai 7 kali lipat. Nah, kemudian skenario yang lain juga, misalkan di sini untuk produk lain dengan harga yang berbeda seperti ini. Nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa berikan gambaran seperti ini, gitu ya, dampak terhadap promotion timing, gitu ya. Pertama adalah faktor. Yang pertama terkait dengan high forward buying. Nah, ini cocok untuk apa? Untuk mendukung promosi selama periode permintaan rendah. Berarti off season, bukan peak season. Nah, kalau kemudian yang faktor yang lebih dipentingkan adalah kemampuan untuk mencuri pangsa pasar dari kompetitor lain, ini sebaiknya dilakukan pada saat peak demand. Kemudian untuk kemampuan untuk meningkatkan pangsa pasar secara keseluruhan, ini juga lebih pas kalau promosi tersebut dilakukan selama peak demand. Kemudian untuk mendapatkan high margin, ini lebih pas kalau promosi dilakukan pada saat juga peak demand. Kalau low margin, ini adalah ya saat low demand. Kemudian kalau faktor terkait dengan terkait dengan biaya, gitu ya, terkait biaya penyimpanan di pabrik yang tinggi. Nah, ini lebih pas promosi dilakukan pada saat low demand, sehingga harapannya nanti adalah inventory-nya bisa terserap oleh pasar, gitu ya, sehingga nanti mengurangi biaya inventory. Kalau terkait dengan biayanya yang cukup tinggi terkait untuk mengubah level kapasitas,
Nah, ini cocok kalau promosi dilakukan selama low demand. Kemudian kalau terkait dengan biaya simpan di retail yang cukup tinggi, ini bisa kemudian menurunkan forward buying ke retailer. Maksudnya apa? Ini perlu waktu promosi yang dimana efeknya adalah menyebabkan terjadinya forward buying, bukan ke arah untuk misalkan meningkatkan market share. Kemudian faktor yang terkait dengan elastisitas promosi yang tinggi, maksudnya di sini adalah sedikit promosi kemudian konsumen sangat sensitif gitu ya terhadap diskon. Ini juga dampaknya adalah akan menurunkan forward buying bagi retailer. Oke, itu adalah impact dari promotion timing. Sehingga bisa kita simpulkan terkait dengan promosi ini adalah beberapa hal berikut. Inventory rata-rata akan meningkat jika promosi dijalankan selama periode puncak atau peak period dan menurun jika promosi dijalankan selama off period. Kemudian promosi selama bulan peak demand bisa menurunkan profitabilitas secara keseluruhan jika ada sedikit peningkatan konsumsi dan sebagian besar dari peningkatan permintaan merupakan hasil dari forward buying. Karena konsumsi meningkat sejalan dengan adanya diskon, dan forward buying menjadi bagian yang lebih kecil dari kenaikan demand selama promosi, ini lebih menguntungkan untuk dilakukan promosi selama peak period. Berikutnya, saat margin produk menurun, promosi selama peak demand menjadi kurang menguntungkan. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa skenario yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, sehingga dari kesimpulan ini perusahaan bisa memilih gitu ya, tujuannya untuk apa, sehingga kemudian yang pas adalah dia melakukan promosi itu pas kapan, apakah pas off demand atau pas peak demand. Nah, untuk mengimplementasikan sales and operation planning dalam kenyataan, perusahaan bisa melakukan koordinasi perencanaan di seluruh tahapan dalam rantai pasok. Berarti melibatkan seluruh pihak dalam rantai pasok. Kemudian juga perusahaan bisa mempertimbangkan variabilitas yang dapat diprediksi saat membuat keputusan strategis. Khususnya di sini adalah variability misalkan terkait dengan musiman. Kemudian perusahaan juga bisa merancang sales and operation planning untuk memahami dan mengelola pendorong atau faktor pendorong dari demand. Yang terakhir adalah memastikan bahwa proses sales and operation planning dapat mengubah atau memodifikasi rencana
saat kondisi real ataupun forecast tersebut berubah. Nah, ini adalah implementasi yang bisa dilakukan perusahaan dalam kondisi nyata. Kata kuncinya di sini adalah seperti tadi yang sudah diulas di awal, adalah yang penting pengelolaan supply dan demand, di mana pengelolaan supply ini bisa dilakukan dengan mengelola kapasitas, inventory gitu ya. Kita mempertimbangkan trade-off persediaan kapasitas. Sedangkan dari sisi permintaan kita bisa mengelola dengan memberikan diskon jangka pendek ataupun promosi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahasan chapter yang ke-9, yaitu terkait dengan Sales and Operation Planning. Untuk berikutnya kita langsung lanjut pada bahasan yang kedua, yaitu terkait dengan coordination dalam rantai pasok. Oke, untuk bahasan yang kedua terkait dengan koordinasi dalam rantai pasok, di awal saya akan sampaikan secara singkat learning objektifnya. Yang pertama adalah nantinya kita bisa menjelaskan koordinasi rantai pasok dan efek bullwhip dan dampaknya terhadap kinerja rantai pasok. Yang kedua adalah mengidentifikasi hambatan koordinasi dalam rantai pasok. Yang ketiga adalah mendiskusikan pengungkit manajerial yang dapat membantu mencapai koordinasi dalam rantai pasok. Yang keempat adalah memahami berbagai bentuk perencanaan kolaboratif, forecasting, perencanaan, peramalan, dan replenishment kolaboratif yang mungkin dalam rantai pasok. Oke. Kurangnya koordinasi dalam rantai pasok dan efek bullwhip. Untuk mencapai supply chain profitability ataupun supply chain surplus, tentunya diharapkan adanya koordinasi dalam rantai pasok, di mana supply chain coordination ini artinya adalah semua tahap atau semua pihak dalam rantai pasok tersebut bisa mengambil tindakan yang selaras, berarti mempunyai strategi yang selaras dan goals-nya adalah meningkatkan supply chain surplus. Setiap tahapan sebaiknya sharing informasi, terutama adalah informasi terkait dengan sales yang ada di pihak ataupun tahap yang langsung berhubungan dengan end customer. Dan setiap tahapan juga harus menyadari dengan memperhitungkan efek dari setiap tindakannya terhadap pihak yang lain. Kurangnya koordinasi terjadi pada saat apa? Tujuan dari setiap tahapan dalam rantai pasok itu berbeda, sehingga terjadi adanya nantinya konflik. Kemudian yang kedua, informasi antar tahapan ini terdistorsi. Nah, ini kemudian yang bisa menyebabkan kurangnya ataupun lemahnya koordinasi. Bullwhip effect. Bullwhip effect ini terjadi pada saat fluktuasi pesanan itu meningkat ke arah hulu dari rantai pasok. Berarti fluktuasi di pengecer itu adalah fluktuasi yang paling rendah, kemudian meningkat fluktuasinya di level grosir, nanti meningkat lagi di level pabrikan, dan meningkat lagi di level supplier. Nah, inilah efek bullwhip. Ya, berarti semakin ke hulu, fluktuasinya semakin tinggi.
Nah, Bullwhip effect ini nantinya akan bisa mendistorsi informasi permintaan dalam rantai pasok. Karena apa? Di tiap tahapan akan menghasilkan atau akan menangani jumlah permintaan yang berbeda dari yang sebenarnya. Nah, efek Bullwhip ini terjadi akibat apa? Tidak adanya koordinasi dalam rantai pasokan tersebut. Nah, ini gambarannya adalah pada saat kita melihat di sisi retailer, fluktuasi dari customer sales-nya itu sangat kecil. Nah, biasanya berdasarkan data tersebut, si retailer kemudian memforecast ke masa depan, gitu ya, untuk forecast sales. Kemudian itu sebagai acuan untuk melakukan apa? Melakukan order ke wholesaler. Nah, biasanya forecast tersebut tentunya ada error. Dan juga retailer juga biasanya mempertimbangkan apa? Safety inventory. Berarti di sini ada variabilitas berupa apa? Safety inventory dan juga error peramalan. Nah, hasil tersebut dibawa ke wholesaler. Berarti di sini fluktuasinya lebih tinggi. Begitupun juga berdasarkan data permintaan dari retailer tersebut, kemudian wholesaler meramalkan lagi, dan di dalam ramalannya dia tambahkan ada safety inventory dan juga ada error peramalan. Dan hasil peramalan tersebut dibawa ke pabrikan, sehingga apa? Polanya fluktuasinya lebih tinggi. Begitupun juga seterusnya sampai ke supplier, gitu ya. Sehingga di sini beban supplier adalah yang menerima fluktuasi demand yang tertinggi. Sehingga sebenarnya apa? Akhirnya supplier manufakturer ini harus kemudian apa? Memproduksi produk yang tidak sesuai dengan jumlah sales yang sebenarnya. Lah, karena masing-masing pihak ini melakukan forecasting, inilah kemudian yang dinamakan juga kurangnya atau lemahnya koordinasi antar tahapan dalam rantai pasok, sehingga menyebabkan apa ini? Bullwhip effect. Pengaruhnya terhadap kinerja rantai pasok terus apa gitu. Nah, kurangnya atau lemahnya koordinasi ini karena memang apa? Tiap pihak atau tiap tahap itu fokus hanya pada lokal objektif gitu. Dia tidak fokus pada global objektif yang melibatkan keseluruhan tahap atau pihak dalam rantai pasok. Nah, efeknya apa nantinya? Ya tentunya akan mereduce profit gitu ya. Baik secara total maupun secara lokal. Khususnya apa? Lokal di sini yang tidak bisa mendapatkan profit maksimal adalah yang di hulu. Sedangkan yang untuk yang di hilir, contohnya retailer, masih bisa memaksimalkan profit lokalnya. Kemudian untuk ukuran performansi ini bisa diukur dengan mempertimbangkan beberapa komponen, yaitu biaya manufacturing, biaya inventory, lead time, pemenuhan order, biaya transportasi, biaya tenaga kerja, baik untuk pengiriman dan penerimaan order, kemudian ketersediaan untuk tingkat ketersediaan produk, dan juga hubungan antar pihak dalam rantai pasok. Nah, tentunya kalau terjadi koordinasi yang bagus antar pihak ataupun tahap dalam rantai pasok, biaya-biaya tersebut bisa direduksi, lead time juga bisa direduksi, gitu ya. Tingkat ketersediaan produk juga lebih bisa tersedia untuk level demand berapapun, berarti lebih fleksibel. Oke. Kemudian
efek ataupun pengaruh terhadap kinerja untuk tiap-tiap komponen. Ya. Untuk manufacturing cost, kalau terjadi lack of coordination ya tentunya meningkat. Inventor yang cost pasti ini akan meningkat. Gitu ya. Nah, ketersediaan produk menurun. Jadi bisa terjadi nantinya apa? Stock out-nya atau loss sales-nya meningkat. Profitabilitasnya juga pasti akan menurun. Nah, cuman meskipun kita berkoar-koar, pentingnya koordinasi dalam rantai pasok, pada kondisi nyatanya tiap tahap tersebut atau tiap pihak tersebut dalam menyusun atau mewujudkan koordinasi tersebut tentunya ada hambatan-hambatan. Ini adalah beberapa gambaran atau contoh hambatan yang terjadi, yang biasa terjadi. Ada hambatan insentif, hambatan pemrosesan informasi, hambatan operasional, hambatan penetapan harga, dan hambatan kebiasaan atau perilaku. Nah, kita akan bahas satu persatu tiap-tiap hambatan ini. Yang pertama adalah terkait dengan hambatan insentif. Hambatan ini terjadi ketika insentif yang ditawarkan ke berbagai tahapan atau pihak dalam rantai pasok mengarah pada tindakan yang bisa meningkatkan variabilitas dan mengurangi profitabilitas dari rantai pasok. Karena apa? Bisa jadi insentif yang dijanjikan itu berbeda. Sehingga mereka akan berpikir masalah optimalisasi hanya secara lokal, gitu ya, secara lokal. Misalkan retail, ya mereka akan berpikir untuk memaksimalkan profitnya sendiri, tidak berpikir untuk memaksimalkan total supply chain profitability. Berikutnya adalah adanya insentif tenaga penjualan. Insentif tenaga penjualan. Di sini lebih mengarah apa? Kuantitas yang bisa dijual ke distributor atau ke retailer. Kalau terkait dengan tenaga penjualannya si pabrik, gitu ya, bukan ke final customer. Padahal secara khusus adalah yang namanya supply chain cash. Supply chain cash itu adalah bergantung pada yang terjual ke customer. Nah, ini tentunya ini menjadi hambatan gitu, karena insentif ini tidak berlaku pada secara keseluruhan gitu ya, secara keseluruhan dari tenaga penjualan semua tahapan, tidak. Nah, tiap pihak mungkin memiliki insentif sendiri-sendiri bagi tenaga penjualnya. Nah, berikutnya adalah hambatan pemrosesan informasi. Ketika informasi permintaan terdistorsi saat bergerak di antara ataupun sepanjang tahap atau sepanjang atau melewati semua pihak dalam rantai pasok, ini juga bisa menyebabkan peningkatan variabilitas dalam pesanan dalam rantai pasok. Informasi yang terdistorsi bisa meningkatkan variabilitas. Ya, contohnya tadi seperti bullwhip effect gitu. Itu contoh dari permintaan yang terdistorsi. Nah, di sini muncul adalah distorsi ini muncul, contohnya di sini peramalan itu berdasarkan pesanan, bukan permintaan pelanggan. Nah, tadi bullwhip itu kan berdasarkan pesanan dari pihak yang sebelumnya, yang pihak yang lebih ke hilir gitu ya, bukan permintaan pelanggan akhir. Nah, ini terjadi karena apa? Kurangnya berbagi informasi. Informasi penjualan di retail itu tidak dibagi ke seluruh pihak dalam rantai pasok. Berikutnya adalah hambatan operasional. Hambatan operasional ini terjadi saat penempatan atau pemenuhan order ini bisa mendorong terjadinya peningkatan variabilitas. Nah, contohnya di sini adalah misalkan retail ataupun wholesaler
itu memesan dalam jumlah banyak karena hanya mengejar apa? Quantity diskon. Nah, ini bisa kemudian menyebabkan pada saat mengejar quantity diskon, dia dapat harga lebih murah, dia pesan banyak. Tapi kemudian periode berikutnya karena stok dia masih ada, periode berikutnya dia mengurangi pesanan. Nah, ini kan jadi meningkatkan variabilitas. Kemudian waktu replenishment waktu lead time replenishment yang cukup lama. Ini juga akan bisa menyebabkan variabilitas di mana semakin lama waktu replenishment yang dibutuhkan, tentunya pihak dalam rantai pasok tersebut perlu menyiapkan inventory untuk mendukung gitu ya, mendukung supaya tidak terjadinya stock out. Contoh misalkan kalau lead time-nya itu 2 minggu, berarti 14 hari gitu ya. Misalkan 1 hari itu ordernya 10 unit per hari, berarti pihak tersebut harus minimal menyediakan stok 140 untuk mengantisipasi permintaan selama 2 minggu. Lah, belum kemudian ditambah kalau misalkan dia mengantisipasi, memprediksi variabilitasnya adalah ataupun safety stocknya misalkan 10%. Berarti dia menambah berapa? 140, 10%, 14. Nah, berarti penambahan ada 14. Nah, nanti kalau kemudian lead time-nya ini 2 bulan, berarti 60 hari. Berarti tambahan safety-nya berapa? 10% dari 660, kan lebih besar lagi. Nah, ini sehingga kemudian variabilitasnya bisa semakin meningkat. Kemudian berikutnya adalah pengalokasian pengalokasian dan shortage gaming. Ini gambarannya seperti ini. Hal ini dapat terjadi ketika produk itu permintaannya tinggi, tetapi stok yang tersedia terbatas. Contoh misalkan permintaan 100, tapi stok yang tersedia hanya 75. Berarti perusahaan, atau misalkan di sini dari sisi pabrikan, harus kemudian mengalokasikan secara adil, gitu. Secara adil. Berdasarkan apa? Berdasarkan track record misalkan penjualan mereka, atau track record dari order mingguan atau per periode mereka gitu. Berarti nanti harus dibagi secara adil berdasarkan proporsi tersebut. Nah, pada saat terjadi seperti ini kemudian tiap retail gitu ya. Contoh misalkan ada 3 retail, yang satu sebenarnya proporsinya 50, 30, 20 gitu ya. Berarti di sini contoh misalkan tadi kan tersedia 75 gitu ya. Yang satu adalah misalkan 40, kemudian yang kedua adalah 25, kemudian 10, kan total 75. Dan yang 40 ini tentu akan berharap Akan berharap kemudian dia kepingin memaksimalkan, karena dia tidak ingin terjadinya loss sales gitu kan. Dia pesennya nggak 40, meskipun sebenarnya tahu dia jatahnya 40. Pasti akan kemudian markup gitu ya, markup jatahnya. Misalkan pesennya 50 atau 60 dengan harapan pihak lain tidak memaksimalkan pemesanannya gitu ya. Sehingga dia bisa lebih mengurangi loss sales-nya. Lah, ini adalah shortage gaming gitu ya. Permainan di mana supaya tiap retailer itu tidak terjadi adanya shortage sehingga mengakibatkan loss sales. Hambatan yang berikutnya, gambarannya hambatan operasional adalah seperti ini gitu ya. Dimana bisa juga terjadi gitu ya. Gambaran ini adalah yang terkait dengan yang pertama dan kedua gitu ya, yang terkait dengan pemesanan dalam jumlah banyak untuk mengejar quantity diskon atau waktu tunggu yang lebih lama. Nah, kalau terjadi seperti itu bisa jadi nanti pihak distributor atau retailer akan melakukan satu
order yang sangat tinggi gitu ya di periode tertentu, kemudian periode yang lain dia tidak melakukan order, sedangkan rata-rata demandnya seperti ini gitu. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi pabrikan gitu kan. Ini ada order yang besar, kemudian berikutnya tidak ada order lagi. Ini terus bagaimana dia memenuhi permintaan seperti ini? Nah, ini kan terjadi variabilitas yang sangat tinggi. Sebenarnya perusahaan ataupun pabrikan kan menginginkan apa? Pasokan itu sebisa mungkin kan stabil gitu ya, konstan. Tetapi dengan kondisi seperti ini menjadi tantangan gitu. Sehingga itulah kemudian perlunya adanya koordinasi. Hambatan yang berikutnya adalah terkait dengan penetapan harga. Nah, ketika kebijakan harga suatu produk itu dapat menyebabkan juga peningkatan variabilitas pesanan. Nah, contohnya adalah terkait dengan keputusan penentuan kuantitas berdasarkan ukuran lot. Nah, ukuran lot ini yang pas berapa? Apalagi kalau kemudian terkait dengan yang namanya tadi ada yang namanya diskon berdasarkan kuantitas order. Pada saat terjadi adanya diskon berdasarkan kuantitas order, ya tentunya kemudian bisa jadi nanti distributor atau retail itu berlomba-lomba untuk melakukan order hanya untuk mendapatkan diskon. Nah, berikutnya adalah terkait dengan fluktuasi harga. Ya. Promosi ataupun diskon yang jangka pendek bisa menghasilkan yang namanya forward buying, yaitu pembelian yang di periode akan datang itu berpindah ke periode yang sekarang. Nah, di sini akan promosi kan tentunya harganya berubah gitu ya. Adanya diskon sehingga kemudian menyebabkan forward buying. Nah, ini juga nantinya bisa mengakibatkan variabilitas gitu kan, yang sebelumnya misalkan tidak begitu bervariasi, adanya promosi kemudian menjadi bervariasi. Dalam hari ini di periode tertentu sangat tinggi, periode yang lain kemudian rendah karena tidak ada promosi. Kemudian ini adalah contoh gambaran dari pricing obstacle gitu ya. Nah, pada saat dilakukan adanya diskon terjadi forward buying gitu ya. Nah, ini pembelian di periode-periode yang setelahnya ini berpindah ke periode ini karena adanya diskon gitu ya, sangat tinggi. Nah, karena sudah terpenuhi di sini, berikutnya permintaan akan turun drastis. Padahal sebenarnya kenyataannya retail sales-nya adalah seperti ini. Nah, ini kemudian terjadi perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Di sisi yang lain pada saat terjadi diskon gitu ya, pengiriman manufakturnya sangat tinggi, tetapi sebenarnya salesnya cukup rendah gitu ya, hanya 300, tapi pengirimannya 700 lebih. Tapi periode berikutnya retail salesnya lebih tinggi, kan sudah terpenuhi dari pemesanan ini yang banyak ini gitu ya, sehingga periode berikutnya pemesanannya adalah ya sedikit saja. Oke, berikutnya adalah hambatan terkait dengan perilaku, behavior. Nah, masalah dalam learning, organization learning itu berkontribusi pada distorsi informasi. Nah, contohnya seperti apa? Setiap tahap rantai pasok itu melihat tindakannya itu hanya secara lokal. Berarti melihat untungnya diri sendiri tanpa melihat dampak tiap tindakan yang dia lakukan terhadap tahap atau pihak yang lain. Berbagai atau setiap tahapan atau setiap pihak dalam rantai pasok akan bereaksi terhadap situasi lokal daripada mengidentifikasi akar penyebabnya secara global, secara keseluruhan. Dan setiap tahap rantai pasok biasanya bisa saling menyalahkan atas fluktuasi yang terjadi tersebut. Sebenarnya mungkin demandnya tidak begitu berfluktuasi, tetapi ya tadi efek bullwhip bisa menyebabkan fluktuasi yang sangat tinggi.
Kemudian tidak ada pihak dalam rantai pasok yang belajar dari setiap tindakannya dari waktu ke waktu. Belajar apa? Efek dampak negatif terhadap tiap tindakannya ke pihak yang lain. Nah, ini hambatan perilaku. Berikutnya adalah kurangnya kepercayaan di antara pihak dalam rantai pasok tersebut sehingga menyebabkan mereka berpikir hanya secara oportunis, mikirin diri sendiri atau mikirin mumpung gitu ya. Mumpung misalkan ada diskon ya sudah beli banyak-banyak. Nah, sehingga bisa mengorbankan kinerja rantai pasok secara keseluruhan. Nah, sehingga diperlukan di sini adalah pengungkit manajerial untuk mencapai koordinasi yang baik antar tahap atau antar pihak dalam rantai pasok. Bisa dilakukan menyelaraskan tujuan dan insentif, meningkatkan akurasi informasi, meningkatkan kinerja operasional, merancang strategi harga untuk menstabilkan pesanan, kemudian membangun kemitraan strategis dan trust. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menyelaraskan tujuan dan insentif. Ya, menyelaraskan tujuan dan insentif setiap pihak dalam rantai pasok untuk memaksimalkan total keuntungan rantai pasok. Ya, tentunya di sini tujuannya diselaraskan. Berarti apa tujuannya adalah total supply chain profitability atau total supply chain surplus. Berikutnya adalah menyamakan, menyelaraskan insentif di seluruh fungsi atau seluruh tahapan. Ya, tidak ada kemudian yang dapat insentif yang lebih besar, berarti ini berbagi gitu ya secara adil. Kemudian penetapan harga itu dilakukan dengan koordinasi. Kemudian mengubah insentif tenaga penjualan dari menjual ke pengecer menjadi menjual oleh pengecer. Berarti di sini fokusnya adalah nanti insentif tersebut adalah didrive gitu ya, digerakkan oleh penjualan oleh pengecer atau oleh retailer. Berikutnya adalah memperbaiki visibility dari informasi dan akurasinya tentunya. Bisa dilakukan dengan berbagi data penjualan, ya, point of sales data. Ini harus terbagi merata, semua pihak mengetahui tersebut. Kemudian menerapkan peramalan dan perencanaan yang kolaboratif. Kemudian merancang kontrol replenishment satu tahap, yaitu dengan cara continuous replenishment program. Gitu ya. Berarti dilakukan ini secara bersama-sama. Kemudian vendor manage inventory, berarti yang mengelola inventory itu adalah pihak vendor. Vendor di sini adalah pabrikannya. Kemudian meningkatkan kinerja operasional, yaitu dengan cara di sini mengurangi lead time replenishment, kemudian mengurangi ukuran lot. Berarti sebisa mungkin ukuran lot itu bukan kecil ya, tetapi ya cukup sesuai dengan demand dan tidak berfluktuasi, tidak berubah-ubah. Kemudian alokasi berdasarkan penjualan masa lalu dan berbagi informasi untuk membatasi adanya tadi shortage gaming gitu ya. Oke. Berikutnya adalah merancang strategi penetapan harga untuk menstabilkan pesanan. Nah, ya dengan cara yaitu mendorong di sini mendorong retailer untuk memesan dalam lot yang lebih kecil dan mengurangi forward buying. Contohnya, semua pihak dalam rantai pasok bisa menggunakan yang namanya, kalau sebelumnya diskon kuantitas itu berdasarkan ukuran lot pemesanan, diganti dengan berdasarkan volume. Volume di sini adalah total penjualan selama periode tertentu. Berarti bukan berdasarkan ukuran lot, tapi total penjualan. Berarti dalam bentuk di sini kan rupiahnya gitu ya. Kemudian menstabilkan harga dengan cara apa? Mengeliminasi banyaknya promosi. Nah, kemudian diganti dengan apa? Diganti dengan strategi everyday low price. Berarti nggak perlu promosi.
karena tiap hari adalah harga ini adalah harga terendah. Kemudian tentunya yang terakhir adalah membangun kemitraan strategis dan membangun trust gitu di antara pihak-pihak tersebut. Oke, itu adalah solusi dari untuk meningkatkan koordinasi antar pihak dalam rantai pasok. Berikutnya terkait dengan bahasan lebih mendetail terkait dengan continuous replenishment dan vendor managed inventory. Nah, di sini replenishment harus dilakukan satu titik saja, gitu ya, satu pihak. Kemudian dilakukan continuous replenishment program di mana grosir atau pabrikan melakukan replenishment berdasarkan data POS, bukan berdasarkan data order dari pihak lain gitu ya. Kemudian vendor managed inventory adalah pabrikan bertanggung jawab atas keputusan terkait dengan pengelolaan inventory. Berikutnya adalah substitusi. Maksudnya apa? Retail itu bisa juga nantinya ada dua pihak atau dua produsen yang menerapkan VMI gitu ya, dari dua perusahaan yang berbeda. Nah, ini bisa juga kemudian harus dipertimbangkan karena produk yang sama bisa saling mensubstitusi. Nah, tiap pihak dalam rantai pasok yang berbeda kolaborasi itu harus mempertimbangkan adanya efek substitusi. Kemudian di sini collaborative planning, forecasting, and replenishment. Penjual dan pembeli dalam rantai pasok dapat berkolaborasi dalam salah satu atau semua hal berikut: strategi dan perencanaan, yaitu terkait dengan promosi produk baru, kemudian buka tutup toko, manajemen permintaan dan persediaan, misalkan terkait dengan peramalan berdasarkan data POS, point of sales. Kemudian eksekusi, yaitu terkait dengan penentuan produksi, pengiriman, stocking. Kemudian analisis terkait dengan kinerja rantai pasok. Berikutnya adalah kolaborasi dalam menentukan event di retail dan kolaborasi dalam replenishment di distribution center. Kalau terkait dengan event di retail adalah kalau tanpa kolaborasi bisa terjadi stock out, kelebihan inventory gitu ya, dan biaya-biaya yang meningkat. Kemudian terkait dengan kolaborasi replenishment di distribution center, ya kolaborasi dalam forecast itu bisa dilakukan agregat forecast. Itu di lebih dari satu distribution center melakukan agregat forecast. Berikutnya adalah ini common CPFR skenario, gitu ya. Misalkan ya ini hanya penjelasan lebih detail dari yang sebelumnya tadi. Kalau ada retail event collaboration gitu ya, dimana ini bisa diterapkan ya di semua channel dan kategori yang sangat dipromosikan gitu ya. Ini kemudian di industri mana yang dapat diterapkan? Ya semua industri, di semua industri. Sedangkan untuk DC replenishment ini adalah di pihak retail DC ataupun distributor DC. Nah, industrinya adalah yang cocok obat gitu ya, hardware dan grocery, itu kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk store replenishment collaboration itu bisa diterapkan di pihak direct store delivery atau retail DC to store delivery. Nah, contohnya industrinya adalah mass merchant, kemudian ada club store. Yang terakhir adalah collaborative assortment planning, ini untuk biasanya department store gitu ya, dan specialty retail. Nah, ini untuk produk-produk yang musiman gitu ya. Kalau untuk apparel, misalkan pakaian, itu juga kan musiman gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk collaborative planning, forecast, and replenishment. Ya, ini tadi store replenishment kolaboratif ini sudah dibahas di tabel yang sebelumnya. Perlu di sini ditekankan adalah ini organizational and technology requirement gitu ya.
ini nantinya bisa mendorong di mana organisasi yang pas adalah cross fungsional dan kemudian mungkin perlu teknologi IT yang mumpuni. Nah, sedangkan sebagai tambahan untuk yang collaborative assortment planning ini bisa dilakukan adalah pesanan pembelian terencana gitu ya, meliputi misalkan kalau di apparel itu berarti terkait dengan style, warna, ukuran gitu. Sehingga nantinya kolaboratif di sini ya bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian risiko dan rintangan untuk implementasinya apa? Nah, jika satu partner itu mengubah skala produksi ataupun teknologi, maka partner yang lain itu terpaksa ataupun dipaksa untuk mengikuti, gitu ya, untuk menyesuaikan. Atau nanti efek negatifnya adalah kalau tidak bisa mengikuti ya collaborative relationship-nya ini ya bubar gitu ya, sudah tidak bisa dijalin lagi. Oke, yang terakhir adalah untuk mencapai koordinasi dalam prakteknya, ya tentunya bagaimana? Ya tolong dihitung dulu efeknya seperti apa. Gitu ya. Semakin parah berarti ya semakin butuh koordinasi. Gitu ya. Nah, berikutnya ya harus kita bisa mendapatkan komitmen manajemen puncak antar pihak. Tidak bisa satu pihak saja. Antar pihak, keseluruhan pihak ini harus ada komitmen. Kemudian tiap pihak juga komitmen mengerahkan sumber daya untuk berkoordinasi, kemudian fokus pada komunikasi, gitu ya, misalkan information sharing itu juga perlu di sana. Kemudian mencoba untuk mencapai koordinasi di seluruh gitu ya tahapan dalam rantai pasok, kalau bisa mulai dari hulu ke hilir itu ada koordinasi. Kemudian gunakan teknologi yang tepat untuk bisa meningkatkan konektivitas dalam rantai pasok, apalagi sekarang sudah di beberapa negara bahkan sudah mengimplementasikan 5G gitu ya, sedangkan di Indonesia masih ketinggalan di sini. Yang terakhir tentunya ya sharing manfaat gitu ya secara adil, gitu, secara adil antar semua pihak, jangan kemudian nanti hanya satu pihak saja yang diuntungkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan koordinasi dalam rantai pasok. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.